teman-teman semuanya. Semoga hari ini sehat-sehat selalu, kabarnya luar biasa, dahsyat ya. Eh, please enjoy the show karena nanti sebentar lagi saya akan mengundang seseorang yang amazing banget, yang luar biasa banget, dan beliau adalah salah satu contoh dari yang aku sesuai dengan topik sore ini ya, transform our life, become a beautiful butterfly. Nah, beliau ini adalah salah satu contoh dari yang kalau menurut aku ya, ini satu transformasi banget yang bisa menjadi panutan dan inspirasi untuk kita semua. Dan itu nggak cuma menurut aku, jadi menurut banyak banyak orang gitu melihatnya. Nah, kebetulan beliau pernah juga men-sharingkan pengalamannya di salah satu acara di 2 tahun yang lalu waktu beliau mendapat penghargaan, dan aku berpikir ini adalah satu kesempatan banget untuk mengundang beliau men-sharingkan kembali pengalaman journey hidupnya beliau, bagaimana dari seorang yang berlatar belakang ibu rumah tangga tanpa punya background berbisnis, tapi sekarang punya bisnis yang internasional. Keren kan ya? Nah, sebentar ya, aku akan mengundang beliau. Oke. Bagaimana? Heading. Kita tunggu sebentar ya. Tunggu beliau muncul. Nah, ini dia Ibu Hera Tejukusumo. Aku pemanggil beliau Cici. Aku panggil beliau Cici ya, karena beliau adalah sister aku. Aku anggap sebagai sisterku. Ciera, apa kabarnya? Tunggu, aku lagi setting ini ya, suaranya tiba-tiba hilang. Bentar, Ya, bentar ya. oke, oke. Oke. Untuk yang sedang Mirna langsung menonton, ngomong. teman-teman, ya, teman-teman, ini kan kita kesulitannya di Facebook ini adalah, Facebook Live ini adalah apa yang kami lihat di layar kamera kami itu sedikit beda sama di layar kalian tampilannya. Jadi misalnya ternyata posisi saya sama posisi Bu Hera itu misalnya terlalu maju atau terlalu jauh, tolong dikasih tahu juga ya. Jadi nggak kelihatan cuman kepalanya, matanya aja, atau kelihatan ini hidungnya, mulutnya aja gitu. Ya, Oke, masih tunggu. setting. Saya coba pakai ini. Ya, Mir, coba tes sebentar, Mir. Tes sebentar. Suaranya mana? Masuk. Oke, suara aku Ciara. bagus gak masuknya, Mir? Bagus? Oh, Bagus? oke. Suaraku jelas, Yes. Ci? Sip, mantap. Yeay. Ciara cantik banget hari ini. Biasanya Sama, juga cantik sih. Biasanya juga sama. cantik. Ciara, gimana Gimana? kabarnya? I miss you Great, so always much. great. I Ya, miss Mir. you so much. I miss I you so miss you much. too. Iya, udah lama kita gak ketemuan. Iya, sejak PSBB ya, Ci. Akhir Maret ya, Iya, Ci. iya, kita ketemunya bayi begini nih. Kita ketemunya. Iya. Heeh. Udah lama banget nih, Luar dari biasa bulan apa banget. ya, Mia? Dari bulan Maret ya? Akhir Maret. Akhir Maret. Dari akhir Minggu terakhir Maret. Maret kita udah PSBB. Kita Eh, udah tapi online-online kita lah. dari pertengahan Maret udah nggak ketemuan, Mir. Iya. Dari minggu kedua Maret, kalau nggak salah ya, Maret, April, Mei, Juni. Mm-mm. Oh my God. Kita udah 3 bulan lebih, 3 bulan setengah, udah mau 4 bulan. I miss you. Berpelukan virtual. Teman-teman jangan aneh ya, kenapa kita seperti ini, karena biasanya kita tiap minggu, seminggu sekali tuh aku pasti ketemu sama Cihera di satu forum komunitas kami gitu untuk belajar bareng-bareng, bertumbuh. Nah, Cihera kan aku mendapat kehormatan banget dari Cihera, dapat waktunya untuk 1 jam ke depan mendengarkan sharing-sharing kehidupan Cihera gitu, dan aku pikir ini perlu uh, journey-nya Ciara tuh perlu banget didengerin sama teman-teman yang lain gitu, Ci, karena sangat menginspirasi, dan aku yakin banget di luar sana
banyak sekali teman-teman aku terutama wanita gitu ya yang pengen banget memulai bisnis tapi masih galau nih, masih maju mundur cantik gitu loh, Ci. Apalagi kan kalau pas zaman pandemi gini kan emang apa ya walaupun saatnya bukan banyak orang yang ragu kok justru zaman pandemi malah harus memulai bisnis ya. Ya memang justru kan kalau aku pelajari justru ini waktu yang tepat gitu ya, Ci, ya. Nah, sekarang kan, Sangat. mungkin bisa dimulai dari ini loh, Ci Hera, aku waktu itu pernah dengar cerita Ci Hera waktu dulu tuh nggak pernah, apa, paham tentang bisnis sama sekali, even jualan pun itu gimana tuh, Ci Hera? Ada cerita lucu deh Betul kayaknya waktu banget. itu. Betul banget. Aku tuh dulu sama sekali nggak bisa bisnis. Mungkin karena dari kecil gini ya. Aku sih sebenarnya bisa temenin mamiku dulu ya. Mamiku kan dulu masih zaman kita punya toko. Itu kalau misalnya Mhm. lagi acara-acara besar kayak Lebaran, Natalan, aku bantuin jaga tuh di toko ya. Tapi kalau disuruh jualan, Oh, iya. terus terang aja Mir, aku kagak bisa gitu ya. Yang lucunya luar biasa gini Mir, ada orang ya bilang sama aku gini, Dek, ini berapa rotinya gitu ya. Terus aku bisa ngomong gini loh, Mir, Pak, ini rotinya yang kemarin, mendingan Bapak datang lagi besok aja. Agak bisa jualan roti. Aduh, Langsung aduh. kakakku ya yang ngeliatin aku gitu langsung gini, lah itu kok roti nggak jadi dibeli? Iya, ini kan roti yang kemarin ya. Ya ampun, roti itu bisa beberapa hari. Gimana sih katanya gitu. Ya gitu deh, nggak bisa jualan intinya dulu. Aduh, dahsyat banget. Tapi abis itu apa dalam perjalanan Cici tuh itu umur berapa tuh Ci waktu itu kejadian itu? Ya masih SMP, SMA ya. Karena gini, SMP lah ya, SMP. Nah, SMA pun aku tuh terlibat di dalam ini, dalam kegiatan rohani gitu ya. Jadi ngurusin Mm-mm. kegiatan rohani bareng-bareng sama teman segala. Nah, jadi secara mindset bisnisnya juga gak terasah lagi karena bawaannya pinginnya Hmm. pelayanan gitu loh Mir. Jadi ya Oh iya itulah iya. pokoknya intinya nggak bisa bisnis deh. Teman-teman aku ya waktu Udah. lulus kuliah, iya mereka pada cari kerja, misalnya mereka pada mikir buat kerja Mm-mm. atau bisnis gitu. Nah aku Ah, mikir, aku nggak kepikiran juga ke situ gitu ya. Sampai akhirnya, oh oke, mesti ngelamar kerja, oke, aku akan coba gitu ya. Aku nggak mau masuk ke perusahaan mamiku dulu, tapi aku mau coba untuk aku berbisnis. Aku mau coba iya kerja sama orang gitu ya. Daripada aku iya istilahnya gini loh, aku nggak mau masuk ke dalam perusahaan mamiku dulu, tapi aku mau coba untuk usaha eh, kerja sama orang lain dulu atau berbisnis sendiri. Tapi itu pun nggak bisa masuk di sini aku, karena memang dari dulu Hmm. ya begitu. Ih, Jadi gitu banyak deh. ini oh ya teman-teman Ciara ini ada backgroundnya juga pelayanan di gereja, jadi udah pasti Ya, hatinya, love-nya itu gede banget. ya, Nah aku Ci, tapi nanti pelayanan. akhirnya akhirnya tapi ini Ci, kerja, sempat kerja sama orang? Enggak, karena di setiap, Enggak. aku sebenarnya udah diterima ya kerja ya. Pas diterima Mhm. kerja, itu eh, dalam 3 kali aku mau berangkat kerja, setiap aku mau berangkat kerja, itu ada teman lama nelfon. Teman lama nelfon tuh ngomong gini, Her, kayaknya ya lu nggak usah kerja deh gitu. Ini teman lama, jadi 3 hari berbeda ini, 3 orang teman lama yang berbeda, dan itu teman lama semua. Bayangin, bukan teman yang aku Mmm, lagi bergaul gitu ya. Dan mereka istilahnya gini, iya. kayak punya satu dorongan gitu buat nelfon aku, Her, mendingan lu nggak usah kerja deh, Her. Kok kenapa ya gue tiba-tiba nelfon lu? Tiga-tiganya ngomong yang sama. Alhasil ada teman aku, iya, terus ada teman aku yang ngomong gini, Her, coba deh kamu mulai pelayanan gitu ya di gereja, apa kayak full timer gitu loh di gereja. Jadi udahlah aku Mhm. terjun di situ. Aku lakukan selama Oh. 6 tahun. 6 tahun, pengen Wow. nginjak ke 7 tahun. Di situ setiap aku doa, apa ya, aku dapat dorongan hati bahwa aku harus menginjak satu bisnis. Gitu. Asal mulanya gitu, Mir. Oh, asal mulanya jadi justru dari apa, pas doa justru Cici ditunjukin dapat ibaratnya kalau ini dapat hidayah tuh justru bisnis gitu sih. Ya, jadi maksudnya gini, pas aku doa, kok aku baca Alkitab ya?
arahnya ke situ. Aku ngomong sama suami aku, nemenin suami aku pelayanan, kok arahnya orang yang khotbahnya, kok arahnya ke situ lagi, bahwa bergerak di Hmm. dunia bisnis gitu ya. Akhirnya aku bilang sama suamiku, aku mau ini deh ya, aku keluar deh ya dari kantor gereja, aku mau berbisnis, aku bilang gitu. Tapi itu saat itu ya Mir, aku pun nggak tahu aku mau bisnis apa, karena aku nggak punya pengalaman Oh, bisnis sama sekali gitu. luar biasa banget, Ci. Apa namanya, justru secara spiritual dapat ininya ya, bukan dari apa namanya, kan ada dorongan dari orang-orang tuh biasanya gitu ya, tapi Ya, justru Cici dapatnya justru dari itu, hidayah itu ya, Ci ya. Dan itu nggak tahu sama sekali mau ngapain dan bisnis apa dan nggak punya skill apapun ya. nggak tahu. Terus sampai one day akhirnya ya aku belajar gini aja, pokoknya aku udah ngomong sama suami aku udah oke, terus yang ada eh, Mm-mm. sambil sambil berdoa ya, sambil juga mikir nih bisnis apa. Memang salah satu kakakku, Ibu Yuliani, itu ngajakin aku di satu bisnis dari tahun 2000. Dari tahun 2000 tuh Hmm. ngajakin aku gitu ya, bisnis network marketing. Tapi percaya gak sih Mir, kan kalau Oh, zaman dulu kan kita nggak ada chatting ya, adanya SMS. Ingat gak Mir? Zaman iya. bahela ya. Jadi Iyalah, zaman dulu. pas waktu diajakin sama Bu Yuliani ya, saya pokoknya setiap di SMS, di chatting itu langsung aku delete tanpa baca. Itu dulu ya Mir, tahun 2000. Jadi intinya waktu diajakin bisnis ini 2 tahun setengah kira-kira aku tolak Bu Yuliani. Karena aku pikir gini, ini bisnis jaringan apaan sih? Aku nggak terlalu suka lah ngajak-ngajak orang atau suruh jualan gitu ya. Aku pikir itu bukan aku banget gitu. Nah, tapi waktu aku keluar dari tadi kantor gereja itu, pas aku keluar dari Mm-mm, situ, mm-mm, ada teman aku mm-mm. ngomong gini, Her, lu nggak lihat Her, bisnisnya kakak lu katanya gitu ya. Kok lu bisa nggak ngelihat sih? Itu padahal bisnisnya amazing banget loh. Itu udah sampai mencakup banyak sekali orang, udah ada di atas 10 ribuan orang saat itu Wah. ya. Terus aku langsung bilang, nih bisnis apaan gitu ya. Akhirnya aku datang ke acaranya. Datang acaranya Mm-mm. aja Mir, itu sebenarnya tuh nggak niat. Jadi waktu kakakku itu ngajakin, Bu Yuliani itu ya, Bu Yuliani ngajakin, aku Ya. sampai sempat kenapa? Nggak, aku nyimak kok, nyimak. Silakan, Ci. Oh ya, waktu Bu Yuliani ngajakin yang di Jakarta, itu aku nggak mau datang tau gak? Sampai yang pergi ke Surabaya, karena dia bilang gini, udah ikut aja deh yang ke Surabaya sambil Hmm. jalan-jalan. Aku pikir ya deh nggak ada salahnya deh aku jalan sama temenku ya ke Surabaya. Terus tapi yang amazing di sini ya, waktu aku datang ke acara itu merubah pola pikiran, pola pandang aku, bahwa yang tadinya aku pikir ini bisnis mah hanya orang yang punya uang yang bisa ikut, kan harus ada Hmm. modal, gitu kan? Modalnya Iya. ya, modal modal bisnis, tapi modal, kalau ngomong modal bisnis aku juga malu ya, karena kalau misalnya ngedengerin dari satu training yang sering diadakan di FFG, kalau orang kan punya bisnis itu kan sebenarnya bisnis tuh membutuhkan modal yang gede sekali ya. Kalau modal Iya. antara 10-an juta sampai 14 juta itu kayaknya bukan bisnis deh, kayak orang beli barang, kita beli handphone aja berapa duit ya gak? Tapi waktu itu Iya. aku mikirnya gini, orang kok mau ya suruh bayar segitu untuk lakukan bisnis, dan ini memang bisnis apaan. Tapi waktu di Surabaya itu aku lihat satu satu event yang luar biasa ya, karena banyak banget orang-orang yang aku tidak sangka-sangka itu pada Hmm. dapat penghargaan. Jadi orang yang tadinya aku pikir Hmm. mana mungkin sih ada orang mau join dengan modal modal segitu gitu ya. Tapi Iya. rupanya yang mendapat penghargaan tuh orang yang memang ekonominya tuh bukan orang-orang ekonomi tinggi gitu loh, Mir. Jadi itu merubah Oh. mindset aku bahwa oh rupanya ini bisa dikerjakan semua lapisan masyarakat. Gitu. Itu mulai awalnya. Hmm. Bener nih, Ci, aku Yes. mau nanya. Jadi waktu Cici memutuskan, oke, keluar dari gereja gitu kan, nah itu kan masih, berarti masih nyari-nyari bisnis kan, bisnis apa gitu. Nah, dan pada saat itu ya kakak Cihera yang mulai ngajak. Seperti Kakakku itu ya, ngajak Ci udah ya? dari tahun 2000. Waktu, Kakakku tuh berarti waktu ngajak Cici udah dari masih tahun di gereja? 2000. Ya, aku Hmm. tuh mulai keluar tuh di tahun 2004. Keluar Oh, dari oke. kantor Berarti udah itu cukup di lama ya 2004. diajakin bisnis.
Ya. Dan aku tolak terus, percaya nggak sih? Jadi waktu ya itu, jadi berapa ya? Ya 2 tahun setengah kan? 2 tahun setengah Iya, dia mengalami penolakan dari aku. Karena aku mikir gini loh, Mia. Kan namanya juga orang nggak punya mindset bisnis ya. Pengen iya. berbisnis aja nggak ada keinginan gitu loh. Cuman waktu Mm-mm. datang ke acara itu aku lihat, loh, ini mah bukan hanya bisnis ya, bisa mengangkat kehidupan banyak orang, bisa bantu orang-orang yang istilahnya gini loh, Mir, nggak punya kesempatan untuk saya bisa nggak sih menjadi kaya gitu ya? Karena kan kalau orang Iya. kan, kalau aku waktu itu di lingkungan aku orang kalau misalnya pengen mereka sukses, yang pasti modalnya harus gede. Atau misalnya Mm-mm. dapat warisan, atau anak orang kaya, misalnya kayak gitu ya, Mir, Iya. atau Heeh. misalnya pokoknya orang yang punya modal deh gitu ya. Aku ngelihat tuh Mm-mm, kalau mm-mm. orang-orang yang bisa mencapai tingkat ekonomi yang tinggi itu mereka paling enggak tuh harus ada modal dan atau ya orang yang benar-benar bekerja keras tapi memang itu kan membutuhkan waktu ya. Cuman yang aku pingin tuh Iya. gini loh, Bun. Yang aku pengen gini, bisnis yang bisa membantu orang, yang pasti membantu orang karena memang aku dari dulu bawaannya kan pelayanan ya, Mir. Jadi Iya. di Jadi bisnis itu yang harus ya, Ci, yang bisa Iya, bantu orang. itu nomor satu buat aku. Bisnis yang bisa bantu keuangan orang, bisa membantu mereka punya kesulitan uang juga. Mereka kan kita tahu ya kondisi ekonomi apalagi lagi mengalami seperti ini gitu ya. Jadi ya Iya. itu menjadi pertimbangan utama aku. Selain misalnya Hmm. gini, oh iya ya ini bisnis yang menghasilkan uang banyak gitu. Selain itu pokoknya nomor satu buat aku ini gimana caranya supaya bukan hanya aku yang terbantu, tapi orang-orang yang aku ajak, orang yang berpartner bisnis sama aku, itu dari semua lapisan bisa ikut gitu loh, Mir. Aduh, itu menarik banget, Ci, punya bisnis yang kayak gitu, Nah, Ci. dulu abisnya gitu, Nah, kagak punya mindset iya, iya. bisnis. Iya, nah Dan aku kalau bersyukurnya gini sementara loh, di Mir. luar sana kan, sementara di luar sana kan, Ci, bisnis tuh kebanyakan menguntungkan diri sendiri. Yang punya bisnisnya sendiri itu yang untung biasanya kan ya. Terus kalau misalnya Iya, kayak berbisnis dengan itu membantu orang, sementara aku yang kerja di kantoran aja tuh nggak ada tuh mindset yang membantu orang atau mengerjakan pekerjaan dengan hati. Menarik banget nih, Ci, bisnisnya. Nah, apa sharingnya Cici. Nah, yang kemudian tuh, Ci, proses selanjutnya ini kan Cici udah dapat, oh, kenapa harus ada di sini gitu. Nah, terus kan iya. Cici belum pernah ada skillnya kan, katanya kan nggak ada Belum. cara mindsetnya Nggak mindsetnya bisa. gimana, skillnya gimana. Yes, Itu gimana, aku tuh Ci? bersyukur banget gini loh, Mir. Aku bersyukur banget aku ketemu leader-leader yang luar biasa. Luar biasa maksud aku gini ya, yang hati dan pikirannya tuh bukan uang doang. Karena kalau aku diajak yang Hmm. orang yang cuma fokus tentang uang, itu nggak bakalan kena deh. Karena aku nggak bakal bisa ngelihat ke arah sono gitu. Tapi aku syukur banget aku ketemu sama leader adalah founder dari FFG, Pak Onggi Hianata. Aku datang ikut trainingnya. Oh, Jadi iya waktu ya. itu Pak Onggi, ceritanya ya. Bu Yuliani tuh bilang gini, yes, Bu Yuliani bilang gini, kan aku nanya nih ya, gimana sih cara sukses di bisnis Mm-mm. ini? Karena aku lihat orang menghasilkan uang itu di atas 10.000 US per week loh, per minggu loh, Mir. 10.000 US tuh per minggu gitu ya. Orang ya, itu kalau kalau orang bisa itu konsisten, berarti itu kan bagus ya. Itu bukan orang-orang kayak orang untung-untungan gitu, hari ini saya dapat segini, terus minggu depan belum tentu, minggu Mm-mm. depannya lagi mengecil atau apa. Tapi ini orang ini gitu konsisten ya, kok amazing ya. Akhirnya aku nanya sama Iya. Bu Yuliani ya, Ci, aku manggilnya dia Ciang gitu ya, yang aku manggilnya Ci, Hmm. ajarin aku deh caranya buat sukses di sini gitu. Terus dia bilang gini, oke, jangan pernah bolos ya, yang pertemuannya FFG. Waktu itu masih belum terbentuk Hmm. FFG-nya gitu ya. Tapi ya kita punya tim Iya. namanya udah Fatnet Global gitu. Terus yang ada aku bilang, Iya. oke, training apa? Nah, itulah Mir. Aku datang dan aku ikutin yang namanya training bootcamp. Disitulah aku lihat bahwa Oh. bisnis ini bukan tentang uang melulu, bukan tentang uang doang gitu. Tapi bisnis Mm-mm. ini ya mengangkat kehidupan banyak orang dan itu buat aku pas banget sebenarnya aku miliki gitu loh, Mir. Gitu. Wah, keren banget, Nah, Ci.
Terus Nah, dari FFG itu, ya, Hah? ya dari FFG itu yang ngajarin gimana caranya aku berbisnis di sini. Biasanya apa aja Ci di apa kalau di setiap datang ke forum-forum tersebut training-training itu sebenarnya apa aja sih Ci yang aku rasa berarti karakter-karakter yang diperluin sama seorang pebisnis ya, tapi apa aja sih Ci yang diperlukan gitu loh untuk menjadi seorang pebisnis terutama di bisnis yang kita bangun yang di sini membangun orang ya. Yes. Waktu aku ikut bootcamp itu ya Mir, waktu ikut bootcamp itu aku merasa gini loh Mir. Ini aku cerita sedikit ya Iya, tentang apa mau yang nggak Ci? membuat aku tuh aku ngeliat ini bisnis dan aku jalanin gitu. Karena di situ pas waktu ngeliat banyak banget kehidupan orang-orang yang tertolong. Waktu itu aku ikut masih 100 orang, aku inget gitu ya. Tapi sekarang Hmm, orang-orang yang ikut bootcamp itu banyak sekali dan berbagai macam negara. Banyak banget orang iya. dari ada yang dari Kamboja, dari Afrika itu banyak sekali deh yang ikut, banyak. Ada orang dari Amerika, dari Hong Kong segala, pokoknya Singapura itu mah udah pasti ya, pokoknya sekeliling itu udah pasti. Tapi ya kok sampai Itu Afrika, training di pokoknya sini jauh-jauh Ci, udah di ini. Indonesia Ci. Mereka datang ke sini. Datang, mereka datang karena Wow. dari satu dua orang ngalamin perubahan hidup, alhasil ya namanya juga orang pasti ngomong ya kalau misalnya ngalamin perubahan hidup. Bayangin ada orang-orang yang mau divorce nggak jadi, orang yang sakit aja karena mereka mindset dan mentalnya itu di istilahnya kayak apa ya Mir? Kayak bengkel bengkel lah, tapi bengkel bengkel people Bengkel gitu ya. manusia ya? Iya, jadi banyak banget orang-orang yang tertolong lah. Alhasil ya itu, jadi Wah, banyak itu menyebar kemana-mana dan berbagai macam negara kita pada datang ke sini. Kalau sekarang orang ikut itu harus cepat-cepat daftar nih ya. Karena kalau enggak udah keburu tutup. Tapi ya karena kita punya sekarang kondisi iya, gini ya, lagi iya, COVID gini, ya nanti tapi pasti akan diumumkan lagi kapan dibukanya. Tapi itu ya amazing karena mudah-mudahan dari situ, bisa segera berlalu nih COVID-nya. iya banget ya, Karena saya betul sendiri, banget. jadi teman-teman Dan hari aku ini juga mal-mal kenal udah mulai Ciher. dibuka ini ya. Iya, jadi teman-teman aku sendiri juga kenal Cihera ini ada di karena aku ada di komunitas FFG dan Cihera ini ya salah satu yang pembimbing aku. Nah, memang dan aku sendiri juga udah pernah ikut bootcamp waktu itu 2011 angkatan 64 dan itu emang luar biasa banget. Oh Luar biasa 2011 banget. ya, aku 2003 akhir. Ah, jauh kita. Iya. Terus kamu Terus sendiri gimana waktu kamu pulang dari bootcamp? Mir, ayo, pas kamu yang pulang dari bootcamp apa yang kamu lihat? yang pertamanya pas di bootcampnya itu aku menemukan apa yang kekurang apa maksudnya gini apa yang aku cari itu ternyata ditunjukinnya di situ Ci komitmen waktu itu karena ya mungkin ya apa waktu itu aku dapetin komitmen sama integritas jadi selama Ya, beberapa tahun itu sebelum 2011 itu aku tuh kurang keras kurang pegang komitmen aku untuk diri sendiri jadi aku nggak menyelesaikan apa yang aku mulai itu yang aku rasain jadi diingetin di situ sama integritas. nah itu yang pasti yang aku rasakan ya sejak aku ikut itu potensi aku tuh digali gitu loh Mir. Potensinya digali, tapi karena ada di bawah bimbingan leader yang mempunyai hati itu untuk orang sehingga potensi yang digali itu kita dialihkan lagi untuk kita membantu orang gitu loh Mir. Jadi waktu menjalankan Hmm, bisnis ini diterangkan, dituntun oleh FFG, dan itu sangat clear dan sudah banyak banget menghasilkan para miliarder lewat bisnis ini. Dan itu yang amazingnya adalah kita bukan hanya dapat berkat secara uang, tapi kita juga jadi saluran berkat itu nomor satu, Mir. iya benar Ci. Kapan lagi bisa jalanin bisnis, bisa bantu orang, terus juga bisa Ci, bentar ya Ci, Ibu manggil bentar ya, bentar. Bentar ya teman-teman. Ma, aku lagi Wah, kalau udah dipanggil ibunya, itu sesuatu yang tidak bisa berkata tidak.
Bro and sis. Ini kita ada iklan lewat dulu karena Mirna lagi dipanggil sama ibunya. Namanya juga kita lagi stay at home ya. Stay at home. Ya itulah, pernah lihat kan iklan-iklan orang-orang yang mereka pas lagi bawain siaran gitu ya. Terus tiba-tiba ada nongol, tahu anaknya yang ribut-ribut gitu ya. Terus ngerengek-rengek sama bapak. Sering banget kita lihat ya, so dimaklumkan. Ini pas coffee time. Yuk bro and sis, siapa mau minum? Sambil nunggu Mirna, jangan tinggalkan dulu bagi yang lagi nonton. Kita punya acara, karena ini kita sama-sama coffee time. Oke? Coffee time, tea time. Jadi bro and sis yang sambil dengerin perbincangan aku sama Mirna, yuk sambil kita alpha meta time. Nah, ini ya setiap sore aku minum. Setiap sore aku minum alpha meta dari pagi, sore, sama malam aku minum ini. Ini very good banget. Jadi ini adalah alpha meta time. Very good. Tapi nanti kalau misalnya buat perbincangan yang berikutnya, nanti aku akan sharing sama Bro Ensit. Tuh Mir, sambil daripada orang-orangnya nungguin, jadi mendingan aku sambil promosi juga. Kalau sore minum apaan? Iya, boleh, nggak apa-apa, Ci, silakan, Ci. Ya, habis kalau Beginilah sore aku teman-teman kehidupanku. Oke, yuk kita lanjut nih pembicaraan kita. Karena Iya, waktunya Ci, sorry kita ya, cuma Ci. sebentar ya. Intermezzo dulu. Iya, Oh, iya, Ci, itu tadi ngomong-ngomong. Aku mau lanjutin itu yang tadi. Buat apa, intermezzo sebentar, yang alpha meta itu buat jaga kesehatan, bagus banget ya, Ci ya. bagus Cici banget. kan Aku aktif banyak banget nih. kebantu sama itu. Iya, aku banyak banget kebantu. Terus ngebantu orang juga gitu loh. Tunggu, lihat ya internetnya kayak rada loading dikit ya. Tadi agak blur itu apa beberapa saat apa gambarnya dari sisi Cici itu juga agak blur. Tapi sekarang udah oke Iya, kok. ini gimana Mir? Iya, Udah sih. lanjut Mir. Gimana Mir? Ya tadi habis bootcamp, digali potensinya, ikut training. Oh gini Ci, sebagai seorang pebisnis ya kan, kan harus bisa pinter-pinter bagi waktu. Nah, antara keluarga, bisnis. Nah, Cici gimana tuh, Ci? Supaya efisien waktunya, produktif. Oke. Jadi nggak cuma busy aja. Maksudnya busy kan sibuk, tapi kan belum tentu kita produktif menghasilkan sesuatu. Nah, gimana caranya Yes, supaya kita menghasilkan gitu loh? Time efisiensi itu gimana? Apa punya kiat bagi dari waktu ya? Cihera? Iya, aku yang pasti gini loh Mir. Hari yang efektif gitu ya, harus jadi hari yang efektif. Jadi aku punya disiplin diri sendiri gitu. Untuk sesuatu, misalnya untuk satu ya, untuk aku bikin aku punya schedule. Aku tuh kalau misalnya bikin schedule bisa misalnya untuk schedule minggu depan aku udah bikin buat minggu ini. Kapan ketemu nama orangnya, kapan aku follow up orangnya, kapan aku ajak orang untuk lebih melihat mengenai bisnis ini gitu ya. Juga ada waktu untuk aku juga bergaul sama teman-temanku. Jadi walaupun misalnya ada waktu bisnis, tapi ada waktu untuk bersosial juga sama teman-teman gitu ya. Dan aku selalu setiap hari ada satu hal, Mir, yang sampai sekarang selalu aku lakukan. Tahu nggak apa? Apa tuh, Ci? Aku kan tinggal nggak bareng sama orang tuaku ya. Ya aku tinggal nggak bareng. Jadi mamiku tinggal bareng sama kakak juga setiap hari pasti nelpon mami. Salah satu kebiasaan ya, aku aku. tahu. Karena Cihera dan kakaknya sangat sayang sama maminya, sangat sayang sama ponakan-ponakannya. Keren deh. Iya, aku selalu keep in touch gitu ya, keep in touch sama my family gitu, every day pasti aku ada keep in touch. Jadi mau nelpon atau cuma sekedar nanya, mamiku udah makan apa, tapi itu buat aku adalah satu
apa ya, koneksi yang dibangun yang di sisi lain buat orang tua itu akan sangat bahagia sekali gitu loh, ditelepon sama anaknya gitu ya. Kan diperhatikan, Pasti buat ya, mereka Ci. tuh so happy walaupun ya walaupun ditanya cuma sekilas-kilas tapi itu suatu bentuk perhatian yang dibutuhkan gitu loh buat orang tua gitu ya, dan aku juga kangen banget gitu ya. Jadi itu, dan ya itu bagi waktu setiap hari Senin sampai hari Kamis itu juga ada presentasi untuk bisnis yang kita lagi jalankan gitu ya Mm-mm, bersama-sama. mm-mm, Dan yang luar mm-mm. biasanya di masa pandemik ini, karena sekarang kita punya bisnis juga sudah beralih ke arah menggunakan ini ya, seperti yang kita lakukan ya, Ya, medsos, kita bisa lakukan Zoom. Itu lebih amazing mm-mm. lagi buat saya, Mir. Kenapa? Karena kita bisa ngajak teman-teman kita yang selama ini secara fisik, mungkin kalau aku misalnya dulu ya, aku mau ketemuan sama teman-teman, mau presentasi atau mau ngejelasin sama mereka atau mau ngajak apa ketemuan sama para partner bisnis gitu ya, mungkin aku harus pergi ke Iya, Bandung, iya. harus pergi ke Semarang, harus pergi ke Mm-mm. Singapura gitu ya. Tapi sekarang enggak, karena lewat Zoom, lewat media media ini ya, kita bisa langsung bercakap-cakap begini gitu loh, dan Iya, yang luar keren biasa banget ya, Ci. keren banget gitu, keren banget. Malah kita bisa lebih mengembangkan bisnis kita ke berbagai macam negara, itu yang amazingnya, luar biasa. Betul, Jadi betul. walaupun ada sisi di mana kita lagi pada mengalami harus stay at home, tapi ada sisi di mana ya malah Tuhan buka jalan gitu ya untuk gimana caranya supaya bisnis ini semakin besar. Betul, Ci, betul banget itu. Soalnya akhir-akhir ini juga aku justru dapat apa namanya ya, kenalan-kenalan baru tuh dari beberapa negara, bahkan ada dari Meksiko, yang dekat Malaysia, terus Afrika Selatan, nggak kebayang, Ci. Tapi ya, itu amazing banget ya. Dan itu Ya, bisa bisa pakai WhatsApp call, bisa pakai apa video call, ya itu tuh pakai Zoom gitu. Itu bener-bener ih keren banget deh. iya, iya, Iya. banget Mir. Nah, Ci, ini Ci, aku pengen tanya juga nih, kan namanya kan human, manusia kan ada ups and down-nya nih Ci. Pada Ya, saat lagi down, di saat waktu, gimana Cici mengupkan lagi, membuat semangat lagi diri maksudnya sendiri? daun daun apa? Daun apa? Apa Daun ya? di bisnis Ya pokoknya ini, daun di ya bisnis kan ini atau daun dalam apa? Kan kadang-kadang manusia juga ada satu di mana dia tuh merasa something empty atau apa gitu ya. Kira-kira yang iya kamu iya maksud maksudku daun di mana? nah, ya, ya itu di berbagai aspek lah kan ya apa ya kadang kita nemuin satu challenge waktu lagi ngerjain bisnis atau juga lagi challenge dalam kehidupan secara personal gitu. Nah, Oke. apa itu Cici bedain nggak buat mengupkan apa untuk meraise up lagi semangatnya atau gimana Cici caranya tuh? Oke. Ini sebenarnya jawabannya cukup bakal panjang nih, Mir. Aku Nggak apa-apa jawabnya lah bisa Ci. bakal panjang nih, ya. Ini aku ngomongnya kedengeran nggak, Mir? Kalau karena aku pakai ini kayaknya nggak terlalu berfungsi. Ini aku Delay. ngomong kedengeran nggak kamu? Iya, kalau pakai Ini itu kayaknya agak delay deh Cici ngomongnya. oh oke. Ini sekarang kedengeran ya? Ya, kedengaran. Oke. Aku ya yang pertama gini, Mir. Yang pertama yang pasti ibadah ya, Mir. Mm-mm. Karena itu nggak bisa disangkal gitu ya. Karena aku harus membangun momentum aku everyday. Itu yang Ya. pasti ya. Karena setiap setiap hari kita kan melalui istilahnya tantangan hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada lagi, kita nggak pernah tahu ya. Ada Mm-mm. tantangan, ada berkat, ada hal-hal yang kadang-kadang kecil-kecil membuat kita marah, ya kan? Atau hal yang kecil-kecil menghabiskan waktu kita, bisa gitu ya dalam setiap hari. Tapi nomor satu buat aku adalah ibadah. Oke, setiap Mm-mm. pagi, dan aku senang sekali karena sejalan sekali dengan FFG. Karena FFG, Pak Onggi ya dan para leader-leader dari FFG itu menganjurkan kita semua gini. Kalau pagi kita bangun tidur pagi jam 4 gitu ya, jam 4 setengah 5 kita bangun, terus kita bikin yang kita lakukan namanya morning shower. Morning Ya. shower kita ya kita istilahnya boleh kita berdoa ya, kita mengucap syukur buat hari itu. Sesudah itu olahraga gitu ya. Diajak Mm-mm. habis sehat secara rohani nomor satu.
terus sehat secara jasmani. Oke, ini ceritaku bakal sedikit panjang ya. It's Karena okay. Semoga teman-teman ya juga tetap stay dengerin. ya, jadi untuk apa yang dilatih di situ waktu kita pertama yang tadi ibadah dan yang kedua dengan olahraga, olahraga pun itu akan membuat momentum buat diri kita bukan menjadi orang yang loyo gitu loh, Mir. Atau Ya, misalnya betul orang sih. yang hidupnya datar gitu. Tapi waktu kita olahraga, kita lakukan aktivitas gitu, itu akan membuat kita tuh berkreativitas karena akan kita bergerak gitu loh, Mir. Aku tuh Ya. berusaha mau jalan kayak atau mau pakai treadmill gitu ya atau jalan di depan aku punya perumahan kayak gini nih abis selesai ngomong sama kamu aku pasti mau jalan lagi ke depan gitu ya Hmm, ya ya, olahraga sore gitu ya tapi itu membuat ya. sesuatu yang fresh dan itu membangun satu momentum juga buat pribadi aku yang kedua Oh, adalah aku bersyukur yang tadi aku ada di komunitas FFG karena komunitas ini komunitas yang terus membangun dan meningkatkan energi aku. Nah, ah, membangun momentum dan meningkatkan energi aku. Jadi adalah sangat penting ya untuk kita bergaul sama orang-orang yang memang orang-orang yang berpikir maju dan orang-orang yang eh, bukan orang-orang gini, orang-orang yang fighter gitu loh, Mir. Ketemu sama ya, satu komunitas yang positif dan orang-orang yang very good gitu ya. Very goodnya adalah dari mereka membangun, mereka punya mindset, mental. Jadi aku bergaul dengan orang-orang yang seperti itu penting loh, Mir. Dengan siapa kita bergaul itu akan membuat habit buat diri kita gitu. Nah, kalau misalnya kita bergaulnya sama orang-orang yang cuman gosip-gosip doang, akhirnya akhirnya ya begitulah gitu ya. Akhirnya ya begitulah. Tapi tapi bergaul itu lagi tuh menarik, Ci. Yang tadi Cici itu bilang, bangun momentum yang Cici bilang itu kecil. ya, yang bersama-sama dengan orang-orang yang fighter. Yes. Aku Jadi ya itu susah loh nyari komunitas yang seperti itu aku rasa, Ci. ya, Kecuali kalau misalnya karena aku kan mantan atlet ya, berarti komunitasnya kan berarti atlet-atlet juga yang minimal mereka mewakili DKI kan berarti udah juara tuh, juara juara provinsi Kak Ji, kan tuh komunitas aku cukup bilang itu fighter lah. Cuman kan kalau setelah itu usia atlet lewat, ya kan nggak tahu mau kemana lagi ngumpulnya. Nah ini nih penting banget nih karena akan memacu semangat tadi membangun momentum. Oke iya oke. bangun momentum. Aku tuh tiap hari, Mir. Tiap hari aku Mm-mm. pasti telepon-teleponan sama leader aku. Percaya nggak? Bukan nama leader aku doang, tapi bersama dengan tim aku. Jadi itu cara salah satu juga membangun kita punya momentum. Terus yang Oke. berikutnya adalah, Mm-mm. Mir, ini Ya. sangat penting Aku catat ya Ci. walaupun kelihatannya ringan ya. Baca buku, baca buku. Baca buku-buku Yes, apa? buku-buku yang memang itu ngebukain pandangan aku. Jadi bukan buku-buku karena gini nih Mir, karena gini, walaupun sekarang ya kita kan eh, banyak banget bisa lihat ini nih yang kalau kita punya gadget kan makin lama makin makin maju ya gadget kita ya. Mhm. Tapi seringkali waktunya kita tuh dan kita nggak sadar ya waktu kita tuh tersedot buat liatin apa tuh nggak? Liatin Facebook, liatin Instagram gitu. Sementara waktu berjalan gitu tapi ngeliatin bagaimana sekarang keadaannya, gosipnya apa. Terus udah gitu apalagi dengerin yang cemas-cemas gitu ya. Hah? Wah, itu membawa pikiran kita sama energi kita kemana gitu loh. Nah, ini dia Mir, aku pun mempunyai satu ketetapan gini. Kalau aku baca sesuatu juga aku harus baca sesuatu yang membangun aku, termasuk buku dan masuk kalau ngelihat yang ada di internet gitu ya. Mhm. Baca sesuatu Difilter yang ya, Ci? membangun aku. Dipilih-pilih ya, Ci? Banget. Oke, Ci, sorry, Ci. Ini ada komen dari Helen. Ci Hera mukanya nggak kelihatan. Oh iya, karena ini offin komennya bagaimana caranya, Mir? Apa di off komennya? Oh, oke. Iya, cara Gimana ya? offnya Aku gimana? apa di Komennya off bagaimana komen? cara offnya? Nggak tahu, Ci. Mungkin ada yang Teman-teman bisa ini info bisa cara offin komen bagaimana cara offin komen? Tinggal kasih tahu biar ntar kita off kan.
Kalau di Instagram kan dia ada ya untuk off-kan komennya, tapi aku nggak tahu loh kalau yang di Facebook. Oleh lanjut Iya, aja deh iya. Mir. Iya, 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 lanjut. Tadi jadi baca buku yang membuka pandangan, terus memfilter apa-apa yang kita lihat dari sosmed, dari internet. Nah, habis itu Ya, apa lagi, Ci? ya. Ada lagi nggak? Lakukan bisnis yang ada di depan mata kita itu harus konsisten, Mir. Kalau enggak, waktu berjalan gitu aja, kita harus lakukan sekarang sesuatu nih. Misalnya kayak tadi aku cerita ya, makanya untungnya aku ada di FFG. Dan untungnya aku ada di bisnis jaringan, pokoknya yang ada support system FFG, intinya gitu, Mir. Karena aku bisa jalankan itu secara global. Ci, Jadi, tapi walaupun down tetap jalanin aja nih. Tetap pokoknya jalanin, tiap Mir. hari jalanin walaupun lagi Justru, down. jangan salah, justru malah dapetin momentum di situ. Justru malah Oh, oke. dapatkan momentum di situ gitu. Mau kita cuman nelfon atau kita cuman ngobrol sama kita punya jaringan sama tim kita atau kita Oh, mulai misalnya ya kita telepon teman lama kita cerita juga apa yang selama ini eh, produk-produknya gitu ya atau komunitasnya membangun buat kita gini loh. Mungkin kita ngelihat oh ini mah gue cuma sharing-sharing biasa gitu ya, tapi tanpa kita sadar itu membangun kita punya momentum. Jadi lakukan gitu oh. ya. Terus ada satu lagi, FFG juga gini ya. Ada satu FFG itu sekarang punya ada FFG TV. FFG TV itu ada di Ya, internet ya, di YouTube ya. YouTube, Jadi YouTube. buat Bro and Sis, ya Bro and Sis yang belum tahu, Bro and Sis bisa lihat FFG TV itu ada di YouTube gitu. Nah itu pun Mir, kalau kita dengerin dan kita belajar juga, bukan hanya dengerin buat diri kita doang, Mir, tapi kita juga belajar kok orang ini pandangannya bisa begini ya. Oke, jadi kita bisa nangkep dari berbagai macam orang dan yang luar biasanya gini, leader-leader FFG itu so amazing. Jadi aku bisa belajar dengan banyak orang-orang fighter-fighter yang ada di bisnis ini. Asik kan? Jadi banyak Iya. sekali sebenarnya, banyak Mir, malah kekurangan waktunya. Coba ini udah jam berapa ya? Oh, nggak terasa udah 42 menit. Ci, aku penasaran deh. Waktu dulu dengan dulu tuh beda banget nggak sih Cici yang sekarang sama Cici yang dulu secara karakter, secara energi. Maksudnya apa? Cici kan demen ngomong dan aku perhatiin selama 6 tahun, 7 tahun kita bersama, Caya. Cici tuh emang demen banget ngobrol ya seperti inilah gitu yang dilihat gitu. Nah, kalau sebelumnya kayak begini nggak sih, Ciera? Bawel juga Mir, tapi bawelnya nggak bermakna kali ya. Sekarang jadi tersalurkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Iya dan justru bermanfaat gak cuman untuk berbagai negara ya Ci. Kan Cici udah sampai teman-teman luar biasa banget loh. Ciara ini tuh businessnya tuh di berbagai um, apa namanya di berbagai negara loh, nggak cuma di Indonesia. Iya, Oke, ini ada orang Ci yang aku say hello nonton-nonton nih dulu. dari New York. Yes, aku say hello dulu ya. Hi, brother Sunny, how are you? Hope you're doing fine. Unfortunately, this live talk is in my language, is not in your not English. But later I will chat with you ya. Thank you for watching. Dia orang Nigeria kalau nggak salah Ci. Lagi di New York, keren banget. Iya, Ci. Terus gini, Ci, ngadepin orang-orang itu loh. Maksudnya ini kan kita bekerja dengan partner yang sangat banyak. Kan karakter orang tuh beda-beda kan, Ci. Nah, Cici tuh ngadepinnya gimana? Kalau aku kan orangnya yang suka nggak sabaran. Nah, kalau Ci Hera waktu itu adaptasinya gimana, Ci? Gini Mir, tahu nggak salah satu caranya gimana? Hmm. Jalanin aja Mir, makin Ya, banyak kamu punya jam terbang, balik lagi ke nggak usah itu. tanyakan misi.
mikir, nggak usah kebanyakan mikir, jalanin aja. Makin lama jam terbang kita makin oke. Tapi ya sekali lagi aku bukan masarin FFG ya, bukan masarin gimana, tapi ya aku kan punya mentor. Jadi kalau misalnya aku punya tindakan atau aku punya pokoknya action-action yang aku lakukan di bisnis aku, ya di bisnis di network marketing ini, itu adalah aku punya mentor yang membimbing aku dan gimana caranya supaya aku tuh bukan hanya melihat dari skala yang kecil, tapi melihat lebih broaden my horizon gitu loh, Mir. Jadi dalam segala yang tadi kamu cerita, gimana caranya kok bisa, nah itu karena jam terbang juga lama-lama. Jadi caranya gimana? Ya udah jalanin aja, terjun aja sambil karena ada mentor kita bisa konsultasi supaya bisa ngelihat kita punya langkah yang mana yang oke, yang mana yang masih harus diimprove gitu. Jadi pokoknya oke lah gitu lah. So, Iya, penting banget ya, Ci, punya jalanin mentor aja. ya, Ci. Penting banget Yes, punya mentor, Ci. Karena penting apa banget. namanya sama kayak waktu kan beberapa minggu lalu aku dapat berkah, aku di interview kan dan apa namanya? Kalau tadi kan Cici Ciara bilang perbanyak jam terbang kan sama aja waktu aku dulu jadi atlet, gimana bisa ahli dalam satu tendangan kalau nggak dilatih terus. Jadi itu kita Betul, latihan terus ya, Ci ya. Keep betul, practicing. betul. Lakukan aja, nggak usah pakai mikir ya. Pakai Yes, mikir mah benar. digebok sama pelatihnya, Ci. Iya. Tapi aku Kalau senangnya gini loh, Mir. Aku senangnya gini karena di sini ya kita kita diajarkannya tuh gini bahwa kita kerja tim gitu loh. Dan amazingnya ah, karena tadi ada training seperti yang FFG lakukan, ada bootcamp, ada berbagai macam training, network camp ya. Itu membuat gini loh, membuat banyak kita punya mindset itu mengalami perubahan karena kita bergaul di komunitas yang positif, kita jadi dibawa untuk maju sehingga kita punya mindset sama-sama itu mengalami satu peningkatan dan perubahan. Dan yang amazing adalah satu ini, Mir. Waktu kita bergandengan tangan sama partner bisnis kita, mungkin daya serapnya dia si A mungkin 10% gitu ya. iya. Mungkin si B perubahannya secara mindset mungkin 20%, mungkin yang ono 30%, mungkin ada yang cuma 5%. No problem. Tapi kita semua sama-sama bertumbuh, kita berpartner, kita bergandengan tangan, kita mencapai kita punya dream bareng-bareng gitu loh. Kita capai kita punya goal. Termasuk aku pribadi yang tadi aku cerita sama kamu, Mir, bahwa aku tuh awalnya nggak bisa bisnis kan. Kalau Iya. diomongin untuk dream juga aku nggak punya dream. Aku aku punya Ya, visi Ci. waktu Nah, lagi sempet kuliah. sempet freeze tadi, Ci. Ciera, Iya, sempet freeze tadi. iya. Nah, waktu di FFG aku tuh diajarin untuk punya dream. Jadi Mirna Hmm. dari aku orang yang nggak punya keinginan apa-apa, alhasil aku belajar aja punya dream. Ya itulah, jadi alhasil uh, udah banyak deh dream-dream yang tercapai lewat Wah, keren banget, Ci. FFG. Ya gitu deh, gitu. Amazing. Jadi bukan hanya pertumbuhan secara kita punya pribadi ya, tapi pertumbuhan income juga dan itu uh, membuat kita tuh bertumbuh terus gitu loh, Mir. Dan apalagi gini, Mir, Betul, betul. apalagi ya sekarang ini kan kondisi kita mulai masuk yang namanya ke arah apa normalnya, new normal ya, New normal. new Ya. normal. Dengan perubahan yang ada saat ini dengan pandemik ini, itu malah tanpa kita sadar itu membawa juga satu kemajuan yang luar biasa buat masyarakat untuk kita lebih terbiasa yang namanya dengan menggunakan internet ya. Jadi Mm-mm. banyak orang-orang yang malah mendapatkan satu efektif lebih lagi buat hidup mereka karena mereka mulai dibiasakan dengan yang namanya teknologi, oke? Okay? Nah, ini Ya. luar biasanya adalah bisnis yang kita jalankan, yang aku jalankan ini, itu justru arahnya itu ke sana sama, Mir. Malah bisa lebih mendunia, Wow. malah itu lebih amazing. Daya jangkaunya itu lebih besar, kita bisa wah, banyak sekali, Mir. Jadi intinya kita bisa membantu kehidupan orang, bukan hanya orang-orang di sekeliling kita. Bayangin nggak sih, Mirna, kalau kamu punya people franchise, tapi yang punya hati yang mau help people.
Jadi Yes. bukan hanya kamu mengalami berkat secara kamu punya uang ya, tapi kamu juga jadi saluran berkat. Tapi saluran berkatnya itu membawa kamu juga bisa membawa satu duplikasi sehingga terjadi multiplikasi yang besar-besaran di berbagai macam tempat. Nah, sekarang dengan kondisi new normal ini Oh, nah. ya, dengan kita semakin mengalami perubahan, itu bisa bayangin nggak sih begitu mudahnya kamu bisa punya network di berbagai macam tempat. Wow. Yes, Ya, amazing banget sih. termultiplikasi. Ya, jadi kalau orang new normal mungkin mereka gimana ya, aku nggak tahu ya dengan yang di sisi yang lain gitu ya, buat orang-orang yang berbisnis yang lain, karena memang banyak orang-orang yang saat ini ngalamin goncang gitu ya, ya Mir. Mm-mm. Tapi Ya. bisnis ini membuktikan bahwa kondisi ekonomi yang saat ini ada pun tetap bisnis ini bisa jalan. Wow. Yes. Dan ada sedikit info Mir, nanti malam tuh ada satu gimana caranya sih supaya kita punya hidup yang sehat ya dalam kondisi yang seperti saat Ah, ini. Gitu. ya. Itu penting tuh, banyak orang tuh nggak ngeh sama kesehatan. Nah, nanti malam tuh ada jam 8. Jadi Di mana, Ci? ya mungkin YouTube kalau di apa Zoom? YouTube ya, dia itu on the center di YouTube dan itu ada di Zoom. Nah, untuk ID Zoom-nya segala buat teman-teman yang ada di sini, kalau misalnya kalian mau dengar, kalian bisa hubungin Mirna. Ya. Nanti juga aku akan update di status Facebookku ya untuk informasi yang lebih detailnya ya. Yes. Ya, Jadi karena itu pokoknya penting. stay tune jam 8 malam ini karena tetap walaupun katanya new normal, justru seminggu terakhir ini peningkatan cukup signifikan peningkatan Ya, kasus-kasus. Eh, aku ngikutin sekali-sekali aja, Ci. Nggak tiap hari. Kan, apa namanya, kan harus filter-filter berita-berita yang positif aja. iya, iya, iya. Oke. Oh, oke, oke. Aku apalagi ya yang aku mau tanya lagi ya sama Ciara ya. Karena ini harus perjalanan sekian belas tahun, dirangkumnya cuma 1 jam ya Ciara ya. Iya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Mir. Iya, Ci, kiat-kiat tadi kiat-kiat kesehatan kan tadi Cici udah share tentang tadi sekilas alfa meta, terus Cici juga lakukan morning rutin ya apa jalan morning walk juga atau misalnya Ya, jalan kalau sore morning juga walk, ya itu, evening walk, evening jalan walk malam, juga. jalan sore. Iya, Oh, oke oke oke. Iya iya, sama kesehatan terutama jaga ini ya Ci ya, jaga pikiran ya Ci. yes. Penting Jaga banget. pikiran. Jaga pikiran bro Mm-mm. and sis supaya kita bisa tetap ini ya. Yang pasti gini, kita kan nggak bisa mengelak kondisi yang ada gitu ya. Tapi Ya. kita harus bisa memanfaatkan kondisi yang ini membuat yang gimana supaya di hidup kita, diri kita tetap efektif. Oke? Okay? Oke. And Mirna, jangan lupa minum Vito Mirna. Ini bagus banget Mirna. Aku pengen kasih tahu kamu ini. Kamu tahu gak Aku sih Mirna? Kamu tahu gak Mirna, banyak orang-orang ya, mereka tuh kurang minum, jangankan ngomong orang-orang ya, aku sendiri pribadi gitu ya. Kan itu kan kemarin ini kakakku ceritanya di Amerika, dia mau matanya kayak rada kurang enak, tapi kan dia belum ada produk ini, kan, belum aku iya kirimin iya. karena kondisi kayak sekarang kan kita masih belum bisa ngirim-ngirim kayak gini ya. Tapi yang Heeh. waktu dia pergi ke dokter, matanya dia kurang enak, terus tahu gak dokternya bilang apa? Oh itu tanda-tanda mau katarak katanya. Nah, Waduh. caranya buat mencegah kamu punya katarak, dia bilang kamu harus banyak makan sayur-sayuran berbagai macam warna dan buah-buahan. Pas dia Oh. pas dia cerita gitu, ya ampun itu mencegah katarak ya. Aku bilang langsung tahu gak Mir? Dia kagak tahu kita punya ginian ya, kita Ya, punya Vitamix. Vitamix Tara. itu cuma ditetesin air ya 10 tetes, lakukan sampai 3 kali sehari. Yang amazing Mir, kalau buat aku dampaknya ya itu aku punya tubuh itu istilahnya gini loh, pembuangannya juga lancar. Terus Mm-mm. biasanya kalau misalnya makan kayak begah gitu ya, tapi ini enggak loh Mir, karena aku punya tubuh, aku berasa banget seger gitu loh, very good banget Aku deh. juga sama puasa juga minum ini sama Alpha Meta, Ci. Itu berenergi banget pakai air Alpha Spin juga kan. Yes, Dan tahu kan yes. Ci, sekitar 10 hari yang lalu aku nggak tahu gimana, tiba-tiba aku ngeliat lantai, aku mau sharing juga nih tentang Phytomax. Jadi aku ngeliat tuh di lantai kok berdarah-darah di lantai di bawah meja belajar aku gitu kan. Terus pas aku ngeliat Terus itu deket jempol aku tuh
udah kebuka kulitnya dan darahnya keluar dari situ. Aku langsung tetesin Vitomax, itu darahnya bercecer banyak banget. Aku langsung tetesin Vitomax, terus besoknya udah kering nutup. Iya, itu cepat sekali loh. Bagus, memang bagus banget. Jadi ya maksud aku gini loh Mir, selama ini ya aku aja udah seneng banget sama ada produk Alpha Meta sama Alpha Spin nih. Tadi aku taruh di sini, soalnya aku pikir aku duduknya di arah sini. Ini aja kan aku udah happy banget ya. Alpha Meta sama ini aja udah happy banget karena dari sini banyak banget membantu orang gitu. Tapi ditambah sama Vitomax amazing. Jadi pokoknya Apalagi rangkaian produk yang apalagi luar nih Ci, biasa. buat ponakan-ponakan aku yang susah makan sayur sama buah. Sudahlah, aku Yuk, suruh nih harus minum. kamu tahu gak Anak-anak Mir? gak suka sayur sama buah. Kemarin ini aku sempat sharing ya di salah satu FB Live juga. Jadi aku tuh kasih ini ke suami aku. Cuman kan ini nggak ada rasanya kan. Rasanya kan kayak air putih biasa. Jadi Iya, dia air nggak putih tahu bahwa biasa. selama ini tuh dia nggak tahu selama ini aku tetesin terus setiap kali dia minum gitu ya. Sehari pokoknya 3 kali. Dia bingung gitu. Dia bilang gini, kenapa ya aku kok sekarang buang-buang air ya? Buang air itu maksudnya gini, itu sehat karena itu mendetoks, bukannya kayak orang yang diare, bukan. Tapi ini buang air yang detoks gitu loh. Dia bingung, sementara aku yang ketawa-ketawa di belakang dia karena aku kasih dia Vitomax. Karena gini ya, Ci, sebenarnya kan pencernaan manusia yang normalnya itu kan apa yang sudah masuk kan harus cepat dikeluarkan lagi kan. Maksudnya Yes, kalau memang fungsi yes. tubuh kita baik, itu kita makan yang 3 kali sehari. Kalau misalnya pupnya BAB-nya 2 hari 3 hari sekali kan berarti something wrong Nggak sehat di ya. sistem. Itu Nyimpen nggak sehat. racun. Yes, Iya, iya. nanti deh Bro and Sis kalau kita ngobrol-ngobrol lagi, aku kepingin banget sharing lebih banyak tentang apa yang aku pakai gitu ya. Karena apa yang aku pakai kayak Alpha Spin sama Alpha Meta ini sangat jadi berkat buat aku. Bahkan bukan hanya itu, aku banyak banget ngebantu juga teman-teman yang butuh. Jadi nanti untuk kita punya FB Live berikutnya kalau kita punya Jadi kesempatan lagi ada episode share-share. lagi, episode berikutnya nih, Ci. Ya, kita sharing-sharing Pasti tentang pemakaian produk ini karena amazing. boleh. Sayang gitu loh, Mir. Mau banget. Kalau punya produk, iya punya produk bagus, tapi kalau kita nggak infokan ke teman-teman kita ya, bukan karena Iya. kita ya sekali lagi bukan gara-gara apa, oh ini orang jualan atau apa, enggak loh bro and sis, tapi karena ini ngebantu saya, makanya saya mau sharing. Gitu. Ci, Oke, Mir, satu lagi, kayaknya Ci. udah Satu lagi, Ci. ya. Pembalutnya sama panty linernya tuh penting banget. Yes, Ya kan? pembalutnya. Ya, Nanti karena aku sejak mau pakai dimuin, itu, aku nanti mau sharing sama teman-temanku tuh untuk pembalut sama panty liner gitu mesti melihat deh. Karena itu penting banget iya, buat bagian iya, reproduksi nanti kita wanita. sharing. Iya, aku banyak banget Nanti kebantu deh pokoknya. Ntar aku nanti kita janjian cerita-cerita lebih lagi, Ci. panjang ya. Nanti kita janjian lagi. Next Yes, episode. sip. Tunggu tanggal mainnya, teman-teman. Ya, karena ini Waduh. udah 1 jam, kita harus selesai kayaknya nih. Ya, karena Ci Hera waktunya sibuk banget, padat banget. Ya, Ci ya. Jadi aku juga nggak mau ngambil waktu Ci lama-lama. Nanti dijadwalin untuk part 2. Thank you banget ya Thank Ci you. ya, atas waktunya, sharing-sharingnya. Aku juga banyak banget, aku banyak banget nyatet. Dan teman-teman yang udah luangin waktunya mendengarkan sharing-sharing ini, semoga dapat inspirasi-inspirasi, dapat mengambil poin-poinnya hari ini dan bisa dipraktekkan langsung. Yes. Oke, kita say goodbye Oke, ya Ci sama teman-teman ya Ci. Thank you so much thank ya you Ci. all. Thank Love you you. buat yang Love you all udah. teman-teman. Bye-bye. Stay safe. Thank you. Bye-bye. Bye.